Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 SI 4803. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari tugas besar mata kuliah Algoritma dan Pemrograman dengan dosen pembimbing Pak Yudi Yanuar. Di sini kami akan mengambil tema sistem parkir. Sebelum masuk ke presentasinya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok 6 SI 4803. Yang pertama ada Fabian Arashid, yang kedua ada Iwan Nur Hidayat, ada saya sendiri Wina Molidia, dan Muhammad Fardan Indika Suryadi. Yang pertama ada tema tugas besar Algoritma dan Pemrograman kelompok 6 SI 4803 adalah sistem parkir, yang mana bisa melakukan pencatatan kendaraan masuk dan keluar serta menghitung biaya parkir berdasarkan waktu secara real time. Yang kedua adalah latar belakang. Sistem parkir manual seringkali mengalami kendala seperti pencatatan data kendaraan yang tidak rapi, proses pencarian kendaraan yang lambat, serta perhitungan biaya parkir yang tidak akurat. Oleh karena itu, di era digital ini dibutuhkannya sistem digital yang mampu mencatat, mencari, dan menghitung biaya secara otomatis serta mudah diakses. Selanjutnya ada tujuan. Tujuan kami membuat program sistem parkir ini yang pertama menciptakan sistem yang dapat mencatat kendaraan masuk dan keluar, lalu menghitung biaya parkir secara otomatis berdasarkan waktu real time. Yang ketiga menyediakan fitur pencarian dan daftar kendaraan yang sedang parkir. Yang keempat ada mengurangi resiko kesalahan manusia dalam pencatatan parkir. Baik, saya Iwan Nur Hidayat dengan NIM 10.20.22.401.62. Di sini saya akan melanjutkan presentasi. Lalu ada struktur data, menggunakan struktur data dictionary untuk menyimpan kendaraan yang sedang parkir. Kemudian ada key, plat nomor kendaraan, kemudian value, objek yang berisi data waktu masuk kendaraan. Kemudian di sini ada flowchartnya. Yang pertama yaitu start, kemudian display menu utama, yaitu yang pertama kendaraan masuk, kemudian yang kedua kendaraan keluar, kemudian yang ketiga daftar kendaraan parkir, kemudian yang keempat tampilkan history, yang kelima lalu keluar. Kemudian input pilihan yang ke-1 yaitu display data kendaraan masuk, kemudian input plat nomor, dan plat nomor sudah ada. Jika yes maka display kendaraan sudah parkir, kemudian jika no display kendaraan berhasil dicatat. Lalu kedua tersebut kembali ke menu awal. Kemudian yang kedua display kendaraan keluar, lalu input plat nomor, kemudian plat nomor apakah sudah ada. Jika no, display kendaraan tidak ditemukan. Jika yes, hitung biaya sama dengan total jam dikali tarif per jam. Kemudian hapus data kendaraan parkir, remove plat nomor. Lalu display struk data, struk parkir. Lalu yang keduanya kembali ke menu awal. Kemudian yang ketiga display daftar kendaraan parkir. Apakah kendaraan kosong? Jika yes, display tidak ada kendaraan. Jika no, display data kendaraan. Lalu keduanya kembali ke menu utama. Yang keempat yaitu display history kendaraan. Apakah sudah ada yang masuk? Jika no, display belum ada history kendaraan. Jika yes, display history kendaraan. Jika kemudian keduanya kembali ke menu utama. Lalu kelima display keluar, lalu N. Kemudian prosedur code-nya pertama display menu utama, kemudian input pilihan, display kendaraan masuk, input plat nomor,
Kemudian if plat nomor sudah ada, display kendaraan dengan plat nomor ini sudah parkir. Kemudian else, display kendaraan berhasil dicatat. And if, display menu utama, input pilihan, if input kedua, kemudian display kendaraan keluar, input plat nomor, if plat nomor ada, lalu compute hitung biaya sama dengan total jam kali tarif per jam, compute hapus data kendaraan parkir, remove plat nomor, kemudian display struk parkir. Lalu else, display kendaraan tidak ditemukan. And if, display menu utama, input pilihan, if input 3, display daftar kendaraan parkir. If kendaraan kosong, display tidak ada kendaraan. Else, kemudian else-nya display data kendaraan. Kemudian and if, display menu awal, input pilihan, if input 4, display histori kendaraan. If data sudah masuk, display histori kendaraan. Kemudian else, display belum ada histori kendaraan. And if, display menu utama, input pilihan, if input 5, kemudian N. Saya Fabian Arashid, NIM saya 102022430072. Selanjutnya pembahasan program sistem parkir. Yang pertama ada kelas untuk menyimpan data kendaraan yang sedang parkir, yang mana di sini ada dua. Yang pertama itu plat nomor kendaraan, kedua itu untuk menyimpan waktu masuk kendaraan ke area parkir. Selanjutnya ada kelas untuk menyimpan histori. Pertama itu kelas untuk penyimpanan plat nomor kendaraan, kedua untuk penyimpanan waktu masuk kendaraan, yang ketiga untuk menyimpan waktu keluar kendaraan, keempat di parkir. Selanjutnya ada dictionary untuk menyimpan kendaraan yang sedang parkir. Kami tidak menggunakan array karena penyimpanan data dictionary lebih berfungsi pada sistem parkir kami karena penyimpanan datanya besar. Selanjutnya ada daftar untuk menyimpan lewat parkir kendaraan. Selanjutnya ada tarif parkir per jam, yang mana tarif parkir tersebut Rp5.000. Selanjutnya ada tarif maksimal per hari, yaitu Rp50.000. Selanjutnya ada function utama untuk menjalankan tugas. Kami menggunakan Perla untuk menampilkan menu while true. Nah, ini daftar menu dari program kami. Yang pertama ada judul sistem parkir, yang pilihan 1 kendaraan masuk, pilihan kedua kendaraan keluar, pilihan 3 daftar kendaraan parkir, yang keempat tampilkan menu, yang kelima keluar dari program. Nah, ini ada inputan untuk memilih menu. Kami menggunakan switch case untuk pilihan menu. Nah, jika pilih case 1, maka akan pergi ke kendaraan masuk. Case 2 kendaraan keluar, case 3 tampilkan daftar kendaraan, case 4 tampilkan history, dan case 5 return, maka akan keluar dari program. Selanjutnya ada default. Jika pilihan tidak valid, maka menyuruh user untuk klik enter untuk melanjutkan. Ini ada console line sebagai tunggu inputan untuk melanjutkan, jadi kita harus input dulu. Selanjutnya ada function untuk mencatat kendaraan masuk. Nah, di sini CRUD ada diterapkan, yaitu create, yang mana ada ini. Pertama itu kita input plat nomor dulu, selanjutnya diperiksa apakah kendaraan sudah ada di daftar parkir. Jika sudah ada, maka kendaraan dengan plat nomor tersebut
tidak bisa didaftarkan lagi. Nah, jika tidak, maka sistem akan menambahkan kendaraan baru ke daftar parkir. Nah, disinilah kriya. Selanjutnya ada menambahkan riwayat parkir. Nah, jika telah selesai maka kendaraan berhasil dicatat. Selanjutnya ada function untuk mencatat kendaraan keluar. Nah, pada function ini ada 2 CRUD, yaitu delete dan update. Nah, yang pertama itu ada inputan plat nomor. Selanjutnya sistem memeriksa apakah kendaraan ada di daftar parkir. Jika tidak ada, maka kendaraan dengan plat nomor ini tidak ditemukan. Jika sebelumnya plat nomor tidak diinputkan pada kendaraan masuk. Selanjutnya jika else, jika kendaraan ada maka menampilkan data kendaraan dari daftar parkir. Selanjutnya sistem menghitung biaya. Selanjutnya menampilkan informasi kendaraan atau struk dari sistem parkir tersebut. Selanjutnya akan ada delete kendaraan dari daftar parkir. Nah, di sini itu CRUD delete ada pada program kami. Selanjutnya ada update riwayat parkir, yang mana parkir akan diupdate setelah mengeluarkan kendaraan dari sistem parkir. Nah, di sini CRUD juga ada, yang mana CRUD update. Selanjutnya ada function untuk menampilkan daftar kendaraan yang sedang parkir. Nah, yang mana sistem akan memeriksa apakah kendaraan ada yang parkir. Jika tidak ada kendaraan yang sedang parkir, maka display tidak ada kendaraan yang sedang parkir. Else-nya akan, jika ada kendaraan yang sedang parkir, maka menampilkan semua kendaraan yang sedang parkir. Nah, di sini juga read juga ada, CRUD read juga berlaku pada sini. Selanjutnya ada function untuk menampilkan riwayat kendaraan. Nah, di sini salah satu elemen CRUD juga ada pada program sistem parkir pada ketika menampilkan riwayat kendaraan. Nah, yang pertama itu program akan memeriksa apakah ada riwayat kendaraan. Jika belum ada histori kendaraan pada hari itu atau pada saat program dijalankan, maka display belum ada histori kendaraan. Selanjutnya, jika kendaraan sudah ada, maka display akan menampilkan semua riwayat kendaraan. Selanjutnya ada function untuk menghitung biaya parkir. Nah, yang mana ini ada membulatkan jam ke atas, yaitu yang mana jika meskipun pelanggan cuma parkir 5 menit, maka akan biaya parkirnya akan dihitung 1 jam. Nah, ini untuk mengalihkan dengan tarif per jam atau mencari harga gitu. Nah, selanjutnya jika biaya tersebut melebihi tarif maksimum, maka biaya akan dibatasi. Tarif maksimumnya itu 50.000. Nah, selanjutnya ada return biaya atau mengembalikan nilai biaya parkir. Selanjutnya ada proses running dari program sistem parkir. Yang pertama itu ada kendaraan masuk. Ketika kita klik 1, maka kita disuruh untuk menginput plat nomor. Contohnya 123 YZ. Enter. Kendaraan berhasil dicatat. Apa yang terjadi jika kita memasukkan plat nomor yang sama? 23 YZ. Yang terjadi adalah kendaraan dengan plat nomor ini sudah parkir. Jadi tidak boleh memarkir 2 kendaraan sekaligus, 2 plat nomor sekaligus. Selanjutnya ada opsi kedua, kendaraan keluar. Nah,
masukkan plat nomor. Coba kita masukkan plat nomor yang belum pernah kita input sama sekali. PZ. Maka displaynya kendaraan dengan plat nomor ini tidak ditemukan. Selanjutnya kita coba tambahin lagi dah. Pada kendaraan masuk kita masukin BA 321 YZ. Nah, kendaraan berhasil dicatat. Selanjutnya ketiga, daftar kendaraan parkir. Kita enter aja, maka akan menampilkan daftar kendaraan yang sedang parkir dan memberikan waktu masuk kendaraan tersebut. Selanjutnya ada tampilkan history 4. Nah, sama seperti yang tadi, hampir-hampir mirip. Nah, tetapi waktu keluarnya belum statusnya belum keluar dan biayanya belum ada. Coba kita keluarkan motornya. Berapa ya? BA 123 YZ. Nah, jika kendaraannya ada, maka akan menampilkan struk dari sistem parkir tersebut. Bentar. Nah, coba kita lihat ke 3, daftar kendaraan parkir. Nah, maka daftar kendaraan yang parkir tadi akan di remove atau di delete dan di update ke yang baru. Sisa 1 jadinya. Nah, selanjutnya yang keempat, tampilkan history. Nah, pada si keempat, nah, plat nomor yang sudah keluar tadi akan diupdate, akan ditambahkan waktu keluarnya dan menambahkan biaya dari parkirannya tersebut. Nah, ini sudah diupdate, ada histori kendaraannya dan tetap ada, berbeda dengan daftar kendaraan tadi. Selanjutnya, progress data. CRUD, create, read, update, and delete. Yang pertama itu create. Pada program kami ada pencatatan kendaraan baru. Yang kedua, read. Pada program kami ada penampilan daftar kendaraan-kendaraan yang sedang parkir. Yang ketiga, ada update. Pada program kami ada updatean waktu keluar, akan dihitung otomatis saat kendaraan keluar. Selanjutnya, yang keempat, pada program kami ada delete, yaitu menghapus data kendaraan setelah keluar. Saya Muhammad Fardan Indika Suryadi dengan NIM 102022430046. Saya akan melanjutkan presentasi. Searching dilakukan saat kendaraan keluar menggunakan plat nomor. Filtering. Dengan filtering, pengguna dapat mencari kendaraan tertentu berdasarkan plat nomor. Function. Program menggunakan fungsi seperti kendaraan masuk, kendaraan keluar, tampilkan daftar kendaraan, dan hitung biaya parkir untuk modularisasi kode. Dictionary. Penggunaan dictionary bertujuan untuk menyimpan data yang banyak dan unik. Flow error handling. Menangani kesalahan seperti inputan, masuknya plat nomor yang sama. Exception. Jika terjadi kesalahan inputan atau inputan kosong, maka akan menampilkan seperti display tidak valid dan akan kembali ke menu utama. Kesimpulannya, pada era digital, program sistem parkir ini dibuat untuk mempermudah manusia dalam memanajemen sistem parkir. Sistem parkir ini dibuat untuk menghindari kesalahan dalam kalkulasi perhitungan yang tidak akurat dari manusia. Program ini dibuat dengan sistem otomatis yang mendata keluar masuknya kendaraan secara real time dan menghitung dengan akurat untuk biaya yang dikeluarkan oleh sebuah kendaraan. Saya Wina Maulidia dengan NIM 1020224000089. Saya akan melanjutkan presentasi. Berikutnya ada pembagian tugas besar. Yang pertama, dengan anggota Fabian Arashid mengambil alih modul 1, yaitu tentang CRUD untuk database sebagai admin. Yang kedua, ada anggota yang bernama Ikhwan Nur Hidayat mengambil modul 2, yaitu tentang interaksi user, yaitu front-end, pencarian, dan form. Yang ketiga, ada anggota yang bernama Muhammad Fardan Indika Suryadi mengambil modul 3, yaitu tentang logika bisnis, yaitu transaksi dan perhitungan. Dan yang keempat, ada anggota yang bernama Wina Maulidia mengambil modul 4 tentang testing dan dokumentasi. Sekian presentasi dari kelompok 6 SI 4803. Mohon maaf jika ada kesalahan.
Semoga presentasi ini berguna bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.